Nah, kemarin saya di Jawa Timur ditanya, kenapa Gus Mas sering ngomong jancuk? Saya bilang dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Jangan sampai jancuk diaku-aku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku, reok Malaysia, batik Malaysia, keris Malaysia, wayang Malaysia. Kalau orang Indonesia gak berani ngomong jancuk, besok jancuk akan diambil oleh Malaysia. Dan gak lucu Ipin-Ipin ngomong jancuk. Betul. Tapi berawal dari film Ipin-Ipin, saya paham betul. Semua film yang lucu itu rata-rata bintang filmnya cowok, sementara film yang menakutkan rata-rata bintang filmnya cewek. Mau bukti? Ayo. Nyi Roro Kidul, cewek. Nyi Blorong, cewek. Mak Lampir, cewek. Nini Belet, cewek. Kuntilanak, cewek. Susana, cewek. Sundel Bolong, cewek. Suster Ngesot, cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas, makhluk yang paling horor dan menakutkan serta mengerikan adalah aku lak sing lucu-lucu iki cowok, Ipin-Ipin cowok, Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, Unyil cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa semua hewan korban jenisnya jantan cowok. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan, boyo cangkem. Hewan korban boyo. Kenapa semua hewan korban jenisnya jantan? Soalnya kalau betina jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Contohnya sopo? Sartina. Masuk. Begarin tak cuk. Woi, begarin tak. Bukan. Karena degannya habis, maka pengajian selesai. Stop patah. Lawatan. Di antara tanda kebaikan seorang Islam adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Karena memang hidup itu laibun walahun. Apa itulah kan? Maka saya itu hampir nggak pernah nongkrong. Males. Apalagi kalau sudah nongkrong, biasanya sudah ngomongin orang lain. Sahabat terbaik itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Modelnya saya ingin menunggu. Wong nggak betul. Saya bilang apa nih? Rumah katakan ya. Jangan suka jahat sama orang. Nanti kalau dia membalasmu dengan kebaikan, kamu malunya sampai akhir. Kalau orang berbuat jahat dibalas jahat itu biasa. Yang menjadi masalah, kejahatanmu dibalas dengan kebaikan. Isen sampai akhirat itu. Bila kan dinabiknya senang, dia elek-elek, berarti dia hebat. Berhentilah membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kamu juga punya aib, sedangkan orang lain juga punya mulut. Makanya kalau saya itu begini, ini dungo sing bolak-balik tak atur gini. Tolong wajaran kalau malam. 1. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa saya. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa bapak ibu saya. Yang ketiga, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa semua orang yang mencintai saya. Yang ketiga, yang keempat, ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa semua orang yang membenci saya. Makanya saya itu belas gak pernah punya rasa benci kepada siapa. Bukan no, gue mau misu aku kayak apa, aku gak bakal nesu. Paling jangan kemudu kan. Bisa. Kalau ada orang datang ke pondok, saya ditipu. Saya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lebih baik kamu ditipu daripada kamu menipu. Saya dibohongi. Alhamdulillah. Itu keren daripada kamu bohong.
Daripada kamu membohongi. Kalau saya jadi korban, lebih bagus daripada kamu jadi tersangka. Makanya saya itu punya ajudan di rumah 3. Kopassus 1, Brimob 2. Ini gantian ngawal saya ngaji 24 jam. Yang sakit semuanya ajudan saya gantian. Alhamdulillah saya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena hati saya bebas dari rasa sakit. Hati bahagia adalah obat. Digawe seneng lain dong. Apa prinsip saya? Jalani apa yang kau cintai, cintai apa yang kau jalani. Jadi santai lagi. Dia elek karo wong. Wong arep ngelek-ngelek kaya apa lah Allah ngersake dhuwur tetap dhuwur. Kowe pengen dhuwur Allah ora ngersake dhuwur tetep ra iso dhuwur. Kita santai apalagi pecimu NU, sing peci NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Ide. Ya, selawatan meneh jam 3. Ya. Selawat NKRI versi Joko Tingkir. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Biarkan salatullah. Rasulullah
kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selap tuwek ora payu rabi. Tuwek ora payu rabi. Tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Ijab wis wani ngeloni. Bocah sing iki makan gorengan dari Kartela. Kita ke Taiwan untuk bekerja, betul? Oh, campur. Campur juga apa? Ikan tawas di tengah jendela. Orang rasa gagas cangkeme tetangga. Cangkeme tetangga. Soalnya orang tua sing nglakoni adem ayam sing nyawang katean. Saya sedaya. Buah belimbing, buah pisang. Ibu-ibu pengen diraih di glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas gede, raine glowing tungkaing botek. Sambil tua tapi temennya. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, Sartina jaloti rapi. Tapi Gus Miftah ora rapi. Apa kapan? Alhamdulillah. Sejene iki lho meneh. Jam 5. Mandinya jauh nggak? Mandinya jauh nggak? Mandinya jauh nggak? Mandi, bawa wajan, bawa kompor, bawa sambal, tangan dulu. Kenapa? Mancing kemana? Ke hatimu. Ini aku cowok apaan? Karena aku jadi nggak mau pulang. Yang nomor 3, al-halalu bayinan wal haramu bayinun. Mas, hari ini kita hidup di tengah-tengah keadaan yang kadang-kadang antara halal dan haram tidak jelas, betul? Orang Indonesia itu sedang aneh, takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Roto-roto. Kalau ada babi, aku zizi. Haram. Tapi kalau uang korupsi, hantam. Betul? Kamu tahu babi itu diharamkan karena apa? Mengandung cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ini soalnya S1. Saya yakin uang yang kamu dapatkan dari banting tulangmu, peras keringatmu, siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi di daerah sini rata-rata pabrik, mana kabel, batangan, rata-rata bibit, langkah tutup. Kamu harus yakin bahwa rezeki yang kamu hasilkan insya Allah rezeki yang halal. Amin. Ayolah, kita lebih hati-hati. Saya itu punya mekanisme. Saya itu kalau dikasih uang pejabat, itu jarang saya bawa pulang. Langsung saya jalan kayak ketemu pengamen, ketemu anak yatim, ketemu siapa. Bukan kok saya sekunder, enggak. Tapi hati. Saya itu kalau ada kontrak dengan BUMN itu langsung dengan saya, tapi langsung dengan yayasan. Karena santri saya semuanya gratis makan minum. Makanya anak-anaknya PMI, kalau pengen nyantri, nanti rakyat silakan mondok di tempat saya gratis. Itu Jakarta. Makan minum belajar semua semuanya gratis. Ini saya kesini agak berat, kenapa? Minggu depan itu ulang tahun mondok saya.
Tanggal 31 saya pagelaran campur sari sama campur sama Abang Biro. Tanggal 1 saya festival reok sama festival agro. Tanggal 2 saya pengajian Akbar. Ada Pak Erick Thohir, ada Mas Gibran Wali Kota Solo, ada MC-nya siapa coba? Marcel Widianto, orang Kristen, MC di Pondok Pesantren Balik. Hari Minggunya jalan sehat, hadiah macam-macam, umroh 15 gratis. Tanggal 8 saya urusan kebangsaan, ada Denny Caknan, Woro Widowati, Bang Indas, Pak Prabowo, macam-macam, semuanya gratis. Karena saya meyakini orang itu kalau berkahnya sesuatu itu bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencari dengan baik dan membelanjakannya dengan cara yang baik. Makanya kalau kamu kirim uang untuk orang tua kamu, uangnya habis, itu keren. Uang yang dihabiskan untuk nafkahi orang tua itu keren. Cuman kadang-kadang apa? Laki-laki itu kadang-kadang gagal menafkahi orang tuanya karena istrinya yang cerewet. Kasih tahu deh, anak itu surganya terletak pada ketaatannya sama orang tua. Istri surganya ketaatan pada suami. Suami itu tetap ketaatannya kepada orang tua. Kadang-kadang suami itu mau menafkahi orang tuanya gagal. Gara-gara apa? Sebenarnya kakean cerewet. Ya mana mbok itu baik terus. Yang perlu kamu ingat satu, gede ini suamimu karena air susu ibunya, orang mergo susumu. Indahnya gini, bapak ibu saya kan udah daftar haji reguler 15 tahun belum berangkat. Kemarin bapak saya jauh, bapak udah tua, udah 75 tahun belum berangkat, bawa berangkat sekarang bagaimana? Akhirnya saya daftarkan Furoda. Haji reguler itu 59 sampai 60 juta, Furoda itu 600 juta. Kalau sama ibu saya 1,2. Begitu saya daftar, saya ingat saya masih punya mertua. Kalau mertua saya tidak saya daftarkan, pasti dari kami. Untung bojoku mung siji. Lah bojoku papat. Iya, makanya saya bersyukur kelas saya kayak tikus, apa? Mlebu metu lenge mung siji. Coba saat nak pengen telu. Nanti ambane kayak lapangan golf. Tapi yang terakhir perjaka. Bukan masalah pinter, itu perjakanya bisa mati duluan karena dia bisa keracunan. Siapa yang bilang expired? Susu kada luar sana. Saya bilang sama istri saya, nanti uangnya banyak bang, nggak masalah. Uang itu habis untuk nafkah orang tua itu keren. Makanya kalau kamu ditelepon, Le, bapak sakit, ibu sakit, uang yang kamu nafkahkan untuk mereka itu keren. Maka saya sering bilang apa? Jadilah orang yang bisa mencari uang dan bisa menggunakan uang. Di Indonesia tuh banyak nih, pintar cari uang nggak bisa menggunakan uang, uangnya ditumpuk-tumpuk. Akhirnya apa? Tahu-tahu stroke, nggak bisa menikmati uang. Bagaimana cara menikmati uang? Kita tahu porsinya, berapa untuk kita, berapa untuk orang tua kita, berapa yang perlu kita tabung, berapa yang untuk nafkah dan lain sebagainya. Makanya saya itu nggak pernah tahu bendara yayasan itu Mas Ari sama orang tua, padahal yayasan saya. Uang di yayasan berapa saya nggak pernah mau tahu, yang penting digunakan sebaik-baiknya. Saya itu kalau lihat makan santri, saya makan saja nggak banyak. Dari itu makan saya udah saya pola. Saya makan karbo nggak boleh terlalu banyak. Santri itu kalau makan subhanallah, gunung Merapi udah bertutup mas. Subhanallah. Tapi saya nggak masalah. Saya mau tanya sama anda semuanya, yang bisa jawab ngaco kita kasih uang. Anda makan itu yang dicari apanya? Kenyang. Apalagi? Bertahan hidup. Siapa yang jawab berkah? Alasannya berkah apa? Berkah bener, tapi kenapa kok makan bisa jadi berkah? Alasannya apa? Dan mangga urip, oke mau koyo wedhus, iki mau koyo wedhus. Bukan, kamu tahunya dari mana makan itu yang dari berkahnya?
Salah semua. Cara kamu tahu bagaimana makan itu tujuannya untuk berkah apa? Doanya kamu baca. Allahumma barik lana. Jadi makan itu yang dicari bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan lezatnya, tapi berkahnya. Maka doanya berikanlah berkah kepada kami, barik lana. Kenapa? Ganti mic. Cek. HP sini hijau. Gak ada batunya. Oh ini batunya hampir habis. Orang diganti mic, sing diganti batune. Mosok ya bojo wis monopo sing diganti bojone. Sing diganti perlu masih. Ini malah ganti bojone. Kayak kemarin teman saya surat nikahnya hilang. Tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus cari surat nikah lagi? Enggak usah, kamu menikah lagi. Otomatis mendapat surat nikah baru. Setuju Ibu? Cek. Diganti baterainya. Apa bahasa Taiwan ini? Main ngomong, Insan. Bisanya cuma satu leng Taiwan. Dia pemenang ini. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system bila gak oke kita uji deh. Cewek bila gak oke diuntang kancane. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Banyak terjadi di kota-kota besar. Untung ini kota kecil jadi nggak terjadi. Lanang kabeh. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sehingga orang itu apa? Karena saking susahnya mencari nafkah, akhirnya tidak pernah melihat halal dan haramnya. Yang penting wujudnya duit. Makanya terjadi apa? Pejabat-pejabat itu kalau hidup hanya dengan gajinya cukup. Tapi kenapa tidak pernah cukup? Mereka tidak untuk menuruti kondisi hidup, tapi untuk gaya hidup. Coba pertanyaan ibu-ibu, Bu, dijawab, Mbak. Kalau kamu disuruh milih suami, pilih mana? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Miskin dermawan, kaya tapi pelit. Ada nggak yang jawab kaya tapi dermawan? Yang jawab kaya tapi dermawan mana ngaco? Ini orang-orang yang tidak bisa memilih. Wong rano pilihannya kok dipilih? Itu artinya apa? Kenyataannya cuma dua, kaya pelit, miskin dermawan. Kalian milih kaya dermawan. Yang perlu diingat apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keimanan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Kenapa orang itu gak bisa bahagia? Karena nuruti karep, ora nuruti nyatane. Betul? Saya mau cerita ya. Pak Prabowo itu datang ke tempat saya, Gus, doakan saya jadi presiden, saya minta Gus kita jadi menteri agama. Saya bilang, saya nggak mau jadi menteri wakil. Karena saya tahu tanggung jawabnya besar, gajinya kecil. Artinya apa? Kalau saya ngambil resiko menteri agama, saya beresiko karena saya tahu potensi saya. Kecuali benar-benar saya sudah cukup. Saya nggak mau kemudian jadi menteri agama malah saya korupsi. Saya loh ya, saya nggak ngomong yang lain. Maka saya bilang, Pak, udahlah, saya nggak mau jadi menteri agama. Saya tak jadi miftah saja, presiden para pendosa. Gagah. Aku lah jadi menteri agama li. Aku malah raiso ngaji di Taiwan. Terlalu sibuk di Jakarta. Orang saya ngomong-ngomong, wes jadi menteri agama mau sing api-api wae. Nah, saya merasa paling jelek kalau jadi menteri agama. Presiden lonte malah terhormat. Saya ditempatkan sebagai presiden begengge Indonesia. Mama, manuk kuwi tak kendalek kele. Ora kaya manukmu. Cilik obah. Nah, sing menteri agama sing api-api wae supaya Gus Yakut, sing api-api sing enak kaya ngono.
Terus ngaji wae kalau kanca-kanca kumyang. Kalau bahasa omongnya itu kumyang. Kalau bahasa sini apa ya? Kumyang itu kalau di Hong Kong itu asisten rumah tangga. Namanya kumyang. Apa? Oh ya. Apa? Panggung itu sendiri panas-panas ya panggung. Panggung ya lo, tahu kan yang gue panggung ya lo. Ala-ala lu bayangin, walaupun dunianya seperti ini, kudu ada yang sadar. Gak harus kemudian kita terlena sehingga tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian yang keempat apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena Allah itu menyukai yang baik dan tidak akan diterima kecuali dengan hal-hal yang baik. Maka disitulah kenapa kita butuh masjid. Karena masjid itu identik dengan kebaikan. Maka dikatakan apa? Ahabul biladi ilallah aswaquha. Satu tempat yang paling dicintai oleh Allah dari sebuah daerah adalah masjidnya. Dan PMI hari ini bisa membuktikan bisa beli masjid. Alhamdulillah. Terbuka itu jangan di, kok terbuka ini hilang? Kita mau selawatan lagi. Kok masih ada diganti? Mau dibawa pulang? Kalau kamu tuh memilih tak kere gitu. Gabungan Gus. Milihnya ke Taijung. Gabungan. Beda tim. Berapa sih terbuka harganya? Pinjam-pinjam malu-malu ini. Cangkemmu terbuka 5 juta ini. Neng bisa pitung atau sento kok. Sing elek. Jangan. Kering gaya. Siapa? Asisten kemana? Mas Aris. Tolong dibelikan terbuka kirim ke sini. Pancang suaranya elek mau digabung entek edit. Gile. Kere aja. Ya, nanti suruh beli terbuka dikirim ke sini. Taruh orang sini. Iya. Wong lah kurang support. Dari terbuka jalur sak set kula kurang ajar. Terus sak sarune Gus. Tak bungkus sak manuk musisan. Sak seragame Gus dari. Nah, sak sound system sisan. Tahu sanduk wong cangkemmu luwih banter timbang sound system. Ayo, di mana pentingnya masjid? Ayo selawatan meneh. Ayo. Bahas masjid. Sesi terakhir sudah jam 5:30. Bro, aku ingin mancing ya, kadang. Padahal bujuk kurang matang. Enggak tahu bujuk yang lain. Karina, Sarpina matamu. Sarpina ben pagi mandi besar. Mereka bayang itu sebentar. Tak bahaya kah? Sarpina. Ayo selamatan. Atiku rasane lara, nyawang konco atau karo agama. Rambué tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Ya Rabbi bil Mustafa wal qasidana
Apa iki wis jamane? Allah, iki kan ngiring kiai ora dek ngono. Wis dijanjani teko ke darku kan keteplak lu. Katamu dolar cangkemmu lho kok. Apa Bu? Selalu salah di matamu. Kalau orang lain selalu salah di matamu, jangan-jangan yang salah itu matamu. Sama kalau ada orang nulis status WA kamu tersinggung, bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Yang hatinya bermasalah biasanya jilbabnya hitam. Yang jilbabnya merah insya Allah lumayan. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat hatiku. Kok jadi kudu kuat batinku gitu? Klasifikasi ini goblok. Kurang-kurang sambat, ambat iki sing berikutnya le. Apa iki wis jamane cacakno kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru yo dikepuki. Ayo rene kendang ngaji. Ya Rabbi Mustafa biar bareng-bareng. Hatiku rasane loro, nyawa kowe rapi karo wong liya. Nangis gede eloku, remo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Ya Rabbi
Malaikate ningali bengok. Oh, buka ti. Jawa ini. Acara selanjutnya Zainuddin potong lehernya Sardina. Ayo potong dulu. Peringatan kecil. Apa? Mabruk al-Fatihah. Ulang tahun sopo. Soal. Selawat. Ayo selawat. Khairul bariyah. Oh. Yang nafsu saudara. Serang oleh sopo. Saya termasuk yang membolehkan. Kalau dulu Joko Tingkir semua menolak, saya membolehkan. Yo, ya masuki. Kok? Ayo dimasuki ke piring. Ya masuki. Pak itu dimaksud. Ya nafsu bibilika ya ainu qadi ayuna hada jamalul mustafa anwaruna hasana ya qaibatun badana qulwatin Sallallahu Nabi Muhammad Dinal Mula Jalalana
Aduan pewayangan. Bapak yang saya muliakan, akhirnya kenapa kita harus punya masjid? Satu hal yang pengen saya sampaikan, ya, selalu punya kendala, tapi Allah selalu punya kendali. Manusia selalu punya masalah, tapi Allah selalu punya solusi.